Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, jumpa lagi bersama Bu Isma. Kali ini kita akan belajar tentang permainan kegemaran. Kelas 1, tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Perhatikan gambar di depan. Anak-anak, tahukah kalian bagaimana menjaga tubuh tetap sehat? Untuk mengetahuinya, hari ini kita akan belajar tentang 1. Menyebutkan kosakata tentang cara memelihara kesehatan dengan benar. 2. Mengidentifikasi aturan yang berlaku saat bermain atau berolahraga dengan benar. Dan 3. Mengidentifikasi bunyi alam dan bunyi buatan dengan benar. Perhatikan gambar Siti dan teman-teman. Apa yang sedang mereka lakukan? Siti dan teman-teman senang bersepeda. Mereka sering bersepeda bersama. Mereka bersepeda di hari Minggu. Bersepeda bersama menyenangkan. Bersepeda juga menyehatkan. Tahukah kalian permainan lain yang menyehatkan? Coba amati gambar di depan. Apa yang sedang mereka lakukan? Mereka sedang berjalan kaki bersama. Lalu, apa yang mereka lakukan? Benar, mereka sedang bermain lompat tali. Apalagi permainan yang menyehatkan? Iya, mereka bermain ular naga. Kalau gambar ini, mereka sedang bermain tapak gunung. Dan ini mereka sedang berlomba balap karung. Sedangkan yang terakhir, mereka sedang lomba lari. Selain permainan-permainan yang ada di depan, masih banyak lagi permainan lain yang menyehatkan. Dapatkah kalian menyebutkan contoh lainnya? Sekarang coba kalian pilih kegiatan mana yang menyehatkan. Mari kita perhatikan beberapa gambar berikut ini. Manakah yang menyehatkan? Kita beri tanda centang. Dan manakah yang tidak menyehatkan? Kita beri tanda silang. Kita mulai dari nomor 1. Apakah nomor 1 menyehatkan? Benar, nomor 1 adalah gambar anak sedang melakukan pemanasan. Nomor 2, apakah menyehatkan? Tidak, membaca sambil tiduran itu tidak menyehatkan. Bagaimana dengan nomor 3? Menyehatkan, karena nomor 3 menunjukkan anak sedang berenang. Bagaimana dengan nomor 4? Anak pada nomor 4 ketiduran saat menonton televisi. Apakah itu menyehatkan? Tidak. Anak pada nomor 4 seharusnya mengatur waktu tidurnya, misalkan di siang hari atau di malam hari. Lalu gambar nomor 5 tentu menyehatkan karena menunjukkan anak sedang bermain sepak bola. Anak-anak, ketika kalian selesai bermain, apa yang harus dilakukan? Kita perhatikan Siti. Mari kita baca bersama kegiatan yang dilakukan Siti. Sore hari, Siti bermain dengan Dayu dan Lani. Siti bermain lompat tali. Setelah puas bermain, Siti pulang. Sebelum masuk rumah, Siti melepas sandal. Siti meletakkan sandal di rak. Setelah itu, Siti mencuci tangan dan membersihkan diri. Dari kegiatan yang dilakukan Siti, coba kalian jawab pertanyaan dari Bu Isma. Siapa yang bermain lompat tali? Benar, Siti, Dayu, dan Lani.
Apa yang dilakukan Siti selesai bermain? Iya, Siti langsung pulang. Sebelum masuk rumah, apa yang dilakukan Siti? Siti melepas sandal lalu meletakkannya di rak. Selanjutnya, Siti mencuci tangan dan membersihkan diri. Anak-anak, sukakah kalian bermain di luar seperti Siti? Apakah kamu melakukan kegiatan seperti Siti setelah bermain? Sekarang kita coba cari tahu apa saja aturan bermain. Perhatikan gambar di depan. Anak-anak berbaris rapi sebelum berolahraga. Apakah itu sesuai aturan bermain? Benar, kita beri tanda senyum. Gambar yang kedua menunjukkan anak berlaku kasar kepada teman. Apakah itu termasuk aturan bermain? Tidak, kita beri tanda sedih. Berlaku kasar itu tidak boleh dilakukan saat bermain. Selanjutnya adalah anak yang sedang mengantre giliran untuk berolahraga. Apakah itu sesuai aturan bermain? Benar, kita beri tanda senyum. Lalu, anak bersepeda menggunakan perlengkapan untuk keselamatan. Apakah itu sesuai aturan bermain? Benar, beri tanda senyum. Terakhir, ada anak yang marah karena kalah. Apakah itu sesuai aturan bermain? Tidak, kita beri tanda sedih. Kalau kalah, kita tidak boleh marah. Kita harus menerima dengan lapang dada. Saatnya mengerjakan tugas 1. Tulislah 5 aturan bermain yang kamu ketahui. Kerjakan di buku tulis tematik. Perhatikan contoh. Anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang bunyi buatan dan bunyi alam. Udin, Edo, dan Beni berlomba lari. Udin, Edo, dan Beni bersiap-siap. Siti meniup peluit tanda mulai. Tahukah kalian bagaimana bunyi peluit? Benar, coba tirukan. Prit, prit, prit. Setelah peluit dibunyikan, Udin, Edo, dan Beni berlari cepat sekali. Nah, anak-anak, bunyi peluit merupakan contoh dari bunyi buatan. Apa itu bunyi buatan? Bunyi yang dibuat oleh manusia. Peluit akan berbunyi apabila dibunyikan oleh manusia. Selain bunyi buatan, ada juga bunyi alam. Bunyi alam adalah bunyi yang ditemukan di alam. Manusia tidak perlu membunyikannya. Sekarang coba kalian pilih termasuk bunyi apakah ini? Apakah bunyi buatan atau bunyi alam? Pertama adalah bunyi angin bertiup. Bagaimana bunyinya? Wus, wus, wus. Apakah angin bertiup dibunyikan oleh manusia? Tidak. Jadi, bunyi angin bertiup termasuk bunyi alam. Kita beri tanda centang. Lalu ada bunyi ombak di pantai. Bagaimana bunyinya? Biur, biur, biur. Apakah bunyi ombak di pantai dibunyikan oleh manusia? Tidak. Jadi, bunyi ombak termasuk bunyi alam. Kita beri tanda centang. Selanjutnya, ada bunyi beduk dipukul. Bagaimana bunyinya? Duk, duk, duk. Apakah beduk dibunyikan oleh manusia? Iya, beduk akan berbunyi apabila dipukul oleh manusia, sehingga bunyi beduk termasuk bunyi buatan. Maka kita beri tanda silang. Selanjutnya, ada bunyi gitar dipetik. Bunyinya
Jreng, jreng, jreng. Apakah gitar dibunyikan oleh manusia? Benar, gitar akan berbunyi jika dipetik oleh manusia, sehingga bunyi gitar termasuk bunyi buatan. Kita beri tanda silang. Kita lanjutkan. Ada bunyi bel sepeda. Bunyinya kring, kring, kring. Apakah bel sepeda dibunyikan manusia? Benar, jadi termasuk bunyi buatan. Kita beri tanda silang. Bunyi tepuk tangan yaitu prok, prok, prok. Siapa yang bertepuk tangan? Manusia, sehingga bunyi tepuk tangan termasuk bunyi buatan. Selanjutnya adalah bunyi peluit ditiup. Bagaimana bunyinya? Prit, prit, prit. Peluit ditiup oleh manusia, sehingga bunyi peluit termasuk bunyi buatan. Terakhir ada bunyi pintu diketuk. Bunyinya tok, tok, tok. Pintu diketuk oleh manusia sehingga berbunyi, sehingga bunyi pintu diketuk termasuk bunyi buatan. Sampai di sini, apakah kalian sudah memahami bedanya bunyi alam dan bunyi buatan? Selanjutnya, kita kerjakan tugas 2. Tulislah masing-masing 5 bunyi alam dan buatan, lalu peragakan bunyinya. Mintalah bantuan orang tua untuk merekam suaramu. Perhatikan contoh. Anak-anak, waktunya kita bernyanyi sambil bergerak. Mari kita bernyanyi sambil bergerak seperti Udin dan teman-teman. Di sini Bu Isma punya sebuah lagu yaitu Tari Tepuk Tangan, ciptaan Pak Kasur. Saat bernyanyi, anak-anak harus bergerak mempraktikkan apa yang kalian nyanyikan. Misalkan, di baris pertama, lagunya adalah bertepuk tangan dahulu. Maka anak-anak ikuti dengan bertepuk tangan sebanyak 3 kali. Baris yang kedua, kini derapkan kakimu. Maka anak-anak derapkan atau hentakkan kakimu sebanyak 3 kali. Baris yang ketiga, berputar di lingkaran. Anak-anak harus berputar. Kemudian, mari bersama kembali ke tempat semula. Anak-anak, kembalilah ke tempat kalian semula. Sudah siap bernyanyi? Sekarang, ikuti Bu Isma ya. 1, 2, 3. Bertepuk tangan dahulu, prok, prok, prok. Kini derapkan kakimu, duk, duk, duk. Berputar di lingkaran. Mari bersama kembali di tempat semula. Sudah bisa? Mari nyanyikan bersama Bu Isma. 1, 2, 3. Bertepuk tangan dahulu, prok, prok, prok. Kini derapkan kakimu, duk, duk, duk. Berputar di lingkaran, mari bersama kembali di tempat semula. Yeay, bagus sekali anak-anak. Kalian sudah bisa bernyanyi sambil bergerak melalui lagu Tari Tepuk Tangan. Anak-anak, selamat mengerjakan tugas ya. Sekian pembelajaran untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.